Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, kurang gemuruh nih. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa gitu dong. Ya, baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, pikiran, dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang 1 minggu Engkau sertai kami dalam setiap hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, teramat baik, sangat baik. Sekalipun Tuhan kami sering sekali di dalam kehidupan kami secara pribadi, kami mungkin melupakan Engkau Tuhan. Atau mungkin kami tidak datang ke hadapan-Mu melalui doa kami ataupun melalui pembacaan firman kami setiap pagi. Tapi Engkau Tuhan tetap setia bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu untuk datang memuji memuliakan Engkau Allah kami yang besar. Kami datang, kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk dipuaskan dengan isi hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami membuka hati kami. Inilah kami Tuhan. Kami mau hati kami menjadi tanah yang subur, yang gembur, yang siap untuk dituai, yang siap untuk ditabur. Sehingga setiap firman yang akan ditabur pada hari ini itu boleh bertumbuh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah hari ini. Baik itu dari worship leader, song leader, choir, pemain musik, multimedia, para usher, kolektan, segala sesuatu Tuhan yang dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan, nanti pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Sehingga kami yang rindu berjumpa dengan Tuhan akan bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kami rindukan. Kami yakin hadirat-Mu akan turun di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, 1, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih-Mu yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami naikkan kepada Engkau Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuliakan Allah kita, amin. Amin, karena Dia satu-satunya Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Mari kita berikan tos kiri kanan kita dan katakan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dia Allah kita yang benar. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan. Kita mau meninggikan Allah kita, gunung batu kita. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sampai samanya takkan berubah. Pada dunia Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku. Dia Allah yang menjamin hidup kita. Engkau yang menjadi keselamatan kami Tuhan. Engkau yang membela kami. Tak pernah kami takut, karena kuasa-Mu diam di dalam hidup kami. Dengan iman katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia Allah kita yang benar, gunung batu keselamatan kita. Mari sama-sama dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, kita datang memuji dan memuliakan Allah kita yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan yang mengangkat kami jauh
Dia Allah kita yang benar, Dia Allah kita yang ajaib, Allah kita yang perkasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megang bagiku setiap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Siapa dia Bapak Ibu? Kau Raja. Amin. Dia Raja kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang memerintah semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Dia Allah, Raja kita yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu. Oh, Kau Raja kami, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Dia Allah kita, Raja kita yang mulia, tak tertandingi dan tak terbayang kebesarannya. Dia Allah yang megah, Allah yang perkasa, Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Dia Allah yang perkasa, Agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Sama-sama serukan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita serukan, Raja mulia. Sorai-sorai bagi Raja kita yang termulia. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tos dengan semangat dan katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku Raja yang termulia. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pengagungan dan sorai-sorai hanya bagi Allah kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hide me now
under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Kami mau tenang di dalam Engkau, Yesus. Karena saat kami tenang di dalam-Mu, terletak kekuatan kami, Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Raja kami ya Bapa. Engkau Tuhan kami. Kami mau tenang bersama-Mu Yesus. Di saat badai bergelora, kami mau tenang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
Kami menyanyikan tentang ketika badai yang menghancurkan itu datang, kami tetap bersamamu Tuhan. Kami tetap bertahan oleh karena Tuhan yang mempertahankan hidup kami. Kami survive in all season. Kami bertahan dalam setiap musim kehidupan karena tangan-Mu yang kuat yang memeluk dan menggenggam kami. Dan itulah kekuatan kami. Kami berlindung karena Tuhan adalah tempat perlindungan. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami. Karena dari Alfa sampai Omega, dari Alef sampai Taf, awal sampai akhir, tidak sedetik pun kami berjalan sendiri. Tuhan berjalan di depan kami, dan di belakang kami, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikut kami seumur hidup kami. Dan kami akan ada di rumah Tuhan sepanjang masa untuk menyembah Tuhan. Berfirman saat ini buat semua orang percaya yang telah melewati badai dan dibawa Tuhan kepada puncak kebenaran. Dan kami siap untuk terima kebenaran itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan amin. 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 Silahkan duduk. Safu Atov, selamat hari Minggu, Shalom, Besem, Yesua, Hamasya, Melech, Haolam. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Sukacita sekali. Wow, saya tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena tadi jam 8 saya berbicara di GSCA Gading Serpong. Dan begitu sampai di Puri, Jakarta Barat, maka macet ke arah Tomang. Kemudian saya ambil bahu jalan, tetap tidak jalan juga. Suddenly dari belakang ada mobil patroli polisi. Kemudian saya masuk, begitu dia lewat, saya tempel di belakangnya. Dan tidak macet lagi sampai kita berpisah di tol Tomang. Saya masuk tol, mobil patrolinya ke kanan ke perempatan Tomang. Saya ingat firman Tuhan, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu ikut mobil patroli di bahu jalan. Sukacita sekali ya. Ingat terakhir saya bicara di mimbar jemaat di tempat ini, rambut saya masih gondrong di bawah bahu dan khotbah dengan rambut diikat. Tetapi saya ada jadwal pada tanggal 19 Februari 2023 di Jemaat Kasih Kristus Palem Lestari. Maka hari Sabtunya tanggal 18-nya saya pergi ke salon potong rambut. Kenapa saya potong rambut? Karena waktu saya khotbah di sini terakhir ada Pak Gembala dan Ibu Gembala. Sesudah khotbah lalu Pak Gembala di mimbar ini dan berkata, tanya kepada jemaat, apakah jemaat mau saya rambutnya gondrong seperti Hans Jefferson? Ingat kan? Tidak ada satu jemaat pun yang jawab. Maka dalam hati saya, pandemi sudah berlalu, rambut mesti dipotong. Maka waktu khotbah dikasih Kristus, Palem, Sabtunya potong rambut. Tapi saya tidak mau di-blow, tidak mau kena panas. Basah sampai di rumah begitu kering,
istri saya bilang, kenapa dipotong model Pak Me di gelodok? Sukacita sekali kita di dalam Kristus sebenarnya sudah selesai seluruh perjalanan hidup kita. Sekali lagi, in Christ itu adalah finish, sudah selesai. Nah, mengapa in Christ itu sudah selesai? Karena begitu kita di dalam Kristus, maka kita tidak bisa keluar. Saya kasih contoh dulu. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Kalau mau dibaca juga boleh. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa ketika, perhatikan ini ayatnya sudah keluar ya. Dimulai dengan kalimat yang penuh dengan kepastian. Mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya selesai. Begitu kita in Christ, maka kita tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak, kita lihat terus. Ayat 29, itu powerful, itu luar biasa. Jadi pegang ayat ini bahwa ketika kita in Christ, maka kita pasti tidak binasa, kita selamat sampai selama-lamanya. Karena ayat ini berkata, kita Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, jadi Bapa di sorga yang memberikan kita kepada Kristus lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Bapa? Tidak bisa. Jadi ini jaminan. Begitu kita ada di dalam Kristus, maka sebenarnya keselamatan itu sudah pasti. Begitu kita ada dalam Kristus, maka sebenarnya garis akhir itu sudah selesai. Maka tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah survive in all season. Matius 24 ayat 13 berkata, barang siapa bertahan sampai akhir, maka dia diselamatkan. Itu bukan karena kita yang bertahan, bukan. Jadi kalau kita baca ayat seperti ini berarti bukan saya yang mempertahankan diri saya, bukan. Tetapi Tuhan yang mempertahankan saya sampai akhir. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, pada kesudahannya akan selamat. Jadi ini adalah jaminan. Maka perjalanan kita dimulai selalu dari garis start, lalu finish. Nah, kitab suci kita, kitab suci yang ada di tangan kita, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi sekarang perjanjian baru, bahkan dari abad permulaan perjanjian baru juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka ada
ada 22 alfabet Ibrani. Dimulai dari kata atau huruf alef diakhiri dengan taf. Jadi dengan kata lain, seluruh isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu dimulai dengan yang namanya alef dan diakhiri dengan taf, itu Ibrani. Maka di dalam kitab Wahyu berkali-kali Yesus memperkenalkan dirinya kepada rasul yang dia cintai, yaitu Yohanes. Dari pasal 1 ayat 8, dari pasal 21 ayat 6, dari pasal 22 ayat 13 sama. Akulah Alfa dan Omega. Tadi kita nyanyi itu, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu bahasa Yunani. Itu bahasa Greka. Bahasa Ibraninya adalah Alef Taf. Jadi Ibraninya Alef Taf sama dengan Alfa Omega. Nah, maka pengertian yang pertama, seluruh isi kitab suci kita adalah tentang Kristus. Karena Kristus adalah Alef, Taf, Alfa, Omega. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita kan selalu ada permulaan dan ada akhir. Begitu kita in Christ, maka permulaannya adalah Kristus, yaitu Alfa, dan akhirnya juga Kristus yang adalah Omega. Sempurna itu. Sempurna. Jadi di dalam Kristus, garis awal star Alfa itu tidak pernah terputus sampai Omega. Maka Paulus itu orang yang cerdas luar biasa. Begitu kita di dalam Kristus, maka pada saat yang sama kita adalah warga kerajaan surga. Lah ya, kita masih di Kelapa Gading. Lah depo Pertamina masih terbakar, kita masih di bumi gitu. Di Natuna terjadi longsor dan sudah lebih dari 46 orang yang korban. Depo Pertamina kan 19. Lalu longsor di Brasil kan hari pertama 36 orang meninggal. Dan ini longsor banjir ini mengerikan. Karena ketika mereka melakukan satanik karnaval, satanik sebenarnya, karena di kerangka kontainer itu ada setan raksasa, setan pasti mukanya jelek, patung besar sekali, dan di belakangnya ada salib Kristus. Miris kita lihatnya ya. Kemudian di samping kerangka kontainer yang lagi jalan pawai di jalan itu, komandannya setan menyeret Yesus di aspal dan berdarah-darah. Suddenly banjir datang, 36 orang mati. Dan menyusul masih banyak yang mati, rumah-rumah rata dengan tanah, ribuan orang jadi pengungsi. Lalu orang berkata di media sosial, wah Yesusnya orang Kristen kejam ya. Langsung hukumannya hari itu juga. Saya bilang tidak. Tuhan Yesus tidak menghukum siapapun juga. Yang menghukum mereka adalah yang mereka sembah, setan itu. Mengerikan ya. Memangnya cuma saya yang lihat? Iya kan? Tahu kan? Udah tahu? Ya sudah, cari tahu saja. Ya. Karnaval Brasil ya. Nah saya kasih tahu ini kabar baiknya. Sampai hari ini Asbury University di Kentucky sudah lebih dari 70 negara yang datang
celebration, revival luar biasa terjadi di sana. Ini Universitas Kristen. Di kapalnya, pastornya hanya khotbah sederhana. Jesus love you. Hanya itu saja tiap hari. Tuhan Yesus mengasihimu. Hanya itu saja. Lalu mereka nyembah Tuhan. Lalu ribuan orang dari seluruh dunia datang. Dan nyembah Tuhan. 24 jam. Kita ingat di Azusa Street ya. Los Angeles 1906. William Joseph Seymour. Kejadiannya seperti itu. Jadi di sisi lain orang menghina Tuhan Yesus. Tapi di negara bagian Amerika di Kentucky, ribuan orang setiap hari 24 jam tak henti menyembah Tuhan. Luar biasa. Memang di dunia ini di sisi lain ada kegelapan, ada kejahatan yang luar biasa. Dan semua kegelapan itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kita adalah terang dunia. Karena kalau tidak ada kegelapan, terang tidak ada nilainya. Tidak ada orang jahat, maka kita hidup benar itu tidak ada bedanya. Kalau seluruh bumi ini orang hidup benar, maka kebenaran tidak ada. Karena tetangga saya jahat, maka Hans Jefferson kelihatan benar. Dan memang dibenarkan. Kan begitu. Maka semua kegelapan yang terjadi di sekeliling kita mengkonfirmasi bahwa kita adalah terang dunia. Semua kejahatan yang terjadi di sekeliling kita mengkonfirmasi bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kita telah dibenarkan. Jadi kita survive itu karena Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain. Yang kedua, dari anugerah kepada kemenangan. Label lengkapnya from the throne of grace to the throne of winner. Dari takhta anugerah kepada takhta kemenangan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 16, kita lihat ayat ini. Ayat ini mau berkata kepada kita bahwa perjalanan kita dimulai dari takhta yang namanya anugerah. Ibrani, nah itu dia. Sebab itu, mari kita dengan keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita itu diselamatkan oleh karena anugerah. Itu sudah pasti, no debat. Anugerah yang menyelamatkan kita. Nah, dari anugerah kita diselamatkan, dari takhta kasih karunia kita diselamatkan menuju kemana? Menuju ke Wahyu pasal 3 ayat 21. Berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku. Berarti kan? Jadi dari takhta kasih karunia kita diselamatkan, terus sampai sebuah takhta disediakan buat semua kita sebagai pemenang. Itu luar biasa ya. Dari takhta anugerah, artinya dari kita diselamatkan, lalu kita terus berjalan. Ini di tengah-tengahnya itu kan the journey, perjalanan hidup kita. Dari diselamatkan, kemudian kita berjalan dan terus bertahan,
sampai takhta kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Ayat ini luar biasa, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas takhtanya. Itu luar biasa. Bahkan Efesus 2 ayat 6 berkata begini, kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kita telah didudukkan di kerajaan sorga bersama Kristus. Wow, itu ayat yang luar biasa tuh. Nah, perhatikan. Selalu dimulai dengan in Christ, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Nah, ini ayatnya. Dan memberikan tempat bersama dengan dia di mana? Di surga. Yesus mati dan bangkit, kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus dan mendudukkan kita, memberikan tempat bersama dia di surga. Kalau jemaat berpikir, pastor itu nanti, boleh. Tetapi nanti itu terjadinya sekarang. Artinya secara spiritual, secara rohani ketika kita di dalam Kristus, sebenarnya kita sudah didudukkan bersama Kristus di surga. Ini luar biasa. Jadi Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di takhta di surga, ternyata membangkitkan kita dan mendudukkan kita bersama dia di surga. Maka saya berkata sebenarnya begitu kita di dalam Kristus sudah selesai. Dia sudah dudukkan kita di surga. Haleluya. Maka kan doa Tuhan ya, Lord's Prayer. Yang kita kenal dengan doa Bapa kami, sebenarnya itu tidak ada doa Bapa kami, itu terjemahan aja. Karena dimulai dengan Bapa kami yang di sorga lalu dikasih judul doa Bapa kami. Judul aslinya adalah Lord's Prayer. Powerful. Thy kingdom come. Thy will be done. Jadi sebenarnya ya, kita di dalam Kristus, sorga dan bumi itu terkoneksi sebenarnya. Ya, jadi di dalam Kristus, sorga dan bumi itu terkoneksi. Saya belum lama melayani di YHS Church Palangkaraya, lalu malam minggunya itu saya berbicara di media pusatnya dan saya diberi tema tentang doa itu, ya, tentang doa. Nah, orang berpikir ya bahwa berdoa itu adalah kita doa lalu kita tunggu. Nanti sorga menciptakan dulu apa yang kita minta itulah. Jadi kayak kita pergi ke rumah makan lalu kan ada yang khotbah begitu ya. Jadi kita doa lalu tunggu dulu, masih disediakan, masih diciptakan. Saya kira kok tidak ada ayat yang bilang begitu ya. Jadi sebenarnya begini. Bapak Ibu kan punya uang di bank kan. Ya pasti dong punya uang di bank ya. Dari mukanya itu semua ada uang di bank. Itu uang Bapak Ibu. Itu uang. Itu milik. Itu otoritas 100% di tangan Bapak Ibu yang punya rekening di bank. Tapi kan waktu kita ke bank, kan ada prosedurnya. Tidak bisa kita ke bank kita bilang mana berangkasnya.
Tidak begitu. Kan ada prosedurnya. Jadi itulah doa. Prosedur untuk ambil uang itulah doa. Jadi pasti uangnya diambil karena itu uang kita. Sekarang kan ambil kan melalui handphone kan. Tapi harus ada proses. Nah, proses itu doa. By Lord, nothing happen in the earth without pray. Kalau kita tidak menggunakan aplikasinya, kita tidak isi formnya, duitmu itu milikmu tapi tidak bisa keluar. Bank tidak keluarkan. Loh itu duit saya, tidak bisa keluar. Tanda tangan dulu, mana ATM-nya, tekan PIN-nya, baru duitnya keluar. Lah tapi itu duit saya, iya. Tapi ini syaratnya. Ngerti maksudnya? Jadi bukan kita ke bank ambil uang kita, lalu bank bilang begini, sebentar. Kami mau telepon percetakan keuangan, uang dicetak dulu. Tidak begitu. Jadi surga turun itu semuanya sudah disediakan. Jadi kita minta itu hanya prosedur. Surga menetapkan mintalah. Kita sebenarnya minta itu kita ambil bagian kita. Karena kita adalah ahli waris. Amin. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Haleluya. Dari takhta kasih karunia kepada takhta kemenangan. Yang ketiga, Mazmur 61 ayat 2. Pelan-pelan, Mazmur 61 ayat yang kedua. Wow, ini sebuah pengalaman yang dahsyat. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu. Nah itu pilihan. Ya toh? Yang suruh ke ujung bumi siapa? Gitu. Atau itu hanya perasaan saja. Ketika Anda merasa, saya kok Kelapa Gading kok tidak ada orang ya. Aku kok di ujung bumi, itu hanya perasaan. Ya kan ada orang yang merasa saya kok jauh sekali ya. Saya kok sendiri ya. Itu hanya perasaan. Dan pemazmur merasakan itu. Dari ujung bumi. Dari ujung bumi. Aku berseru kepadamu. Saya berdoa jemaat di sini tidak berdoa dari ujung bumi. Sebab Tuhan ada di tengah kita. Amin. Ujung bumi ke Tuhan kan jauh gitu. Ya. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya ini. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Terlalu tinggi Tuhan, aku tidak bisa mencapainya. Kecuali Tuhan yang menuntun aku untuk mencapai yang terlalu tinggi. Amin. Kalau yang tidak tinggi-tinggi banget sebisa Tuhan, tetapi kan ini terlalu tinggi. Itu Tuhan. Tuhan bawa kita selalu ke yang paling tinggi. Maka Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dia orang yang diberkati. Amin. Iya. Dan kalau saudara tidak bisa naik, itu bukan masalahnya. Kalau saya tidak mau naik ke gunung Sinai puncaknya, rombongan marah-marah karena saya trauma 2 kali. Begitu sampai di terminal onta terakhir berhenti dan naik lebih dari 700 tangga batu, maka oksigen drop. Dan sudah umur di atas lakcap
langsung pingsan. Oksigen tidak ada coba. Langsung saya lari ke bawah. Dan turun sendiri. Nah loh. Coba lagi, begitu lagi. Yang selanjutnya buat perjanjian dengan yang punya travel. Boleh ke Sinai. Tetapi saya merasa lebih baik saya berdiam diri di lereng dan berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki. Saya merasa Tuhan tidak suruh saya naik lagi ke puncak Sinai. Saya tidak mau oksigen ngedrop lagi. Jadi begini, jangan takut untuk mencapai yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi Tuhan. Tetapi bersamamu engkau membawa aku ke tempat yang tinggi itu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah bilang ya tinggi ya sudah coba lagi. Lalu jatuh Tuhan bilang ya coba lagi merangkak. Tidak begitu. Tetapi Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang menuntun kita ke tempat yang terlalu tinggi. Jadi artinya tidak ada yang tidak bisa dicapai dalam hidup ini kalau Tuhan yang bersama kita. Amin. Ridwan Kamil diwawancarai di sebuah podcast. Ya, lalu dia berkata begini. Bukan soal traveling kemana, ke Paris dia bilang. Kalau pergi ke Paris sendiri ya mirislah. Kalau pergi ke Paris sendiri ya lebih baik saya pergi ke Pengalengan naik motor sama istri. Jadi bukan soal pergi kemana, tetapi pergi bersama siapa. Itu keren ya. Bukan soal makan apa, tapi makan bersama siapa. Bahkan kalau bersama siapa, tidak makan pun kenyang. Masih jemaat bilang terserah. tapi benar ya. Jadi ini saya sedang mengalami satu fase pengulangan. Jadi saya menikah kan tahun 1983. Jadi 2 tahun itu hanya berdua saja bersama istri. Kan 85 kan punya anak pertama. Jadi 2 tahun itu kemana saja, ke Papua ikut. Kalimantan nyebrangin Hulu Mahakam, istri ikut. Dari putih sampai jadi coklat, bahkan 2 warna. Ya panas kan. Ikut. Nah, punya anak pertama sudah jarang ikut. Anak kedua tambah lagi tidak ikut. Dan itu lama. Nah, anak-anak kuliah, selesai kerja, berhasil diberkati, mereka nikah, lalu mereka punya rumah sendiri-sendiri dan mereka pergi, ternyata berdua kembali lagi ke 2 tahun pertama. Jadi sekarang di rumah hanya berdua. Kecuali Jumat, Sabtu, Minggu kadang 2 cucu dititip. Nah seperti sekarang ini ada cucu. Karena papa mama lagi ke Bali. Tapi akhirnya sekarang kita kembali lagi. Wow, itu luar biasa. Nah, maka Tuhan itu tahu manusia itu. Tuhan itu tahu manusia. Maka berkali-kali Tuhan berkata, I will be with you wherever you go. Aku mengintilimu bahasa Jawanya. Kemanapun engkau pergi, aku bersamamu. Tuhan tidak bilang begini loh.
Ikut aku kemanapun aku pergi, itu hal yang lain. Tapi yang kebanyakan Tuhan janji adalah aku menyertaimu. Kemanapun engkau pergi, kan itu Tuhan katakan kepada Yosua kan. Kemanapun engkau pergi, aku ikut, aku menyertai engkau. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya mujizat yang paling besar adalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan ke tempat yang terlalu tinggi bagiku. Satu ayat lagi. Mazmur 84 ayat 8. Ayat 8. Survive in all season. Mazmur 84 ayat yang ke-8 ya. Perhatikan. Itu ayat 9 ya. Itu ayat 9. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Betul ya? Ini kan aneh. Saya lihat di berbagai terjemahan sama saja. Kekuatannya bertambah, kan sama saja makin kuat. Ya, berjalan makin lama makin kuat. Apa ada? Apa ada orang yang berjalan 6 jam kuat, tambah 6 jam lagi tambah kuat, tambah 6 jam lagi tambah kuat. Saya mau tanya orang itu, Pak, dopingnya apa? Kok bisa? 1 hari kuat, 2 hari kok tambah kuat, 3 hari tambah kuat. Wow, itu di mana? Di dalam Kristus itu terjadi. Amin. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Wih, itu luar biasa. Makin lama makin kuat. Jadi begini. Ini kan bukan jemaat baru, ini gereja udah 30 tahun lebih, betul ya? Kekuatan kita, ya di yang kita sudah lewati itu. Yang kita lewati di belakang adalah kekuatan kita. Maka Tuhan berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya yang menjadi referensi untuk kita kuat dan tetap bertahan adalah jam terbang. Adalah yang kita sudah lewati. Itu referensinya. Kenapa Daud bisa kalahkan Goliat? Kesaksiannya kepada Saul adalah, saya kan dulu gembala kambing domba ayah saya Isai. Dan kalau ada binatang buas yang mau menerkam domba, saya tangkap dan saya robek mulutnya. Hah? Dari robek mulut binatang buas sampai bunuh Goliat. I have experience. Jadi pengalaman itu powerful, luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ya, maka kita makin lama di dalam Tuhan, bertambah tahun kita layani Tuhan, kita harus mengalami ini. Makin lama makin melayani, makin semangat, makin kuat, makin sukacita. Amin. Haleluya. Hendak menghadap Tuhan di mana? Di Sion. Pasti Sion pikirnya Israel. Ada benarnya karena memang Sion ada di sana sebagai takhta dari King David. Adalah betul. Tapi yang dimaksudkan bukan Sion yang di situ. Ini dia Ibrani 12 ayat 12 bagian terakhir. Ibrani 12
ayat 12. Mengapa mereka berjalan makin lama makin kuat? Karena ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, the city of the living God, Yerusalem, Samayim. Samayim, Samayim, atau Hamayim, Samayim, itu surga. Luar biasa. Maka anak-anak Tuhan, kalau Israel kan memang pulangnya ke Sion di tanah perjanjian ya toh. Tapi dunia lagi tegang ya. Waduh, itu Uni Eropa, NATO ya. Itu kirim tentara dan senjata lagi ke Ukraina. Mengerikan. Korea Utara ngancem ngerudal selatan. Karena selatan dan Amerika latihan perang sama-sama. Itu kalau sampai Cina invasi Taiwan dan Uni Eropa menambah kekuatan untuk lawan Rusia. Nah loh, ditambah lagi kalau ada rudal nyasar dari Iran ke Israel, maka Amerika terlibat, dunia makin kacau. Itu dunia kita sekarang. Nah loh, ini dunia kita hari ini. Mengerikan. Jadi tidak apa-apa. Dunia makin kacau untuk mengkonfirmasi bahwa perjalanan kita adalah menuju ke Sion. Bukan di Israel. Tapi Sion adalah Yerusalem yang Samayim. Samayim itu surga. Jadi surga. Itu luar biasa ya. Itu perjalanan hidup kita. Maka Tuhan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, memberi kita energi, kekuatan untuk terus berjalan. Orang Israel berjalan pulang ke Yerusalem, ke Sion. Sementara kita bukan ke Sion yang di Yerusalem, tetapi kita berjalan ke Sion adalah Yerusalem yang baru. Amin. Haleluya. Kita nyembah Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Bapa, kami bersyukur karena ketika kami ada di dalam Kristus, maka sebenarnya perjalanan hidup kami sudah finish dengan sempurna. Karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Kami bersyukur buat perjalanan hidup kami yang kami sudah lewati di belakang kami. Itu adalah catatan, itu adalah referensi untuk kami berjalan makin lama, makin kuat. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ada di sini. Saya rindu berdoa, tapi bukan memohon. Dalam kitab suci, mujizat terjadi oleh karena memperkatakan. Dan memperkatakan itu penting. Saudara-saudara yang mengalami gangguan kesehatan, katakan dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus, oleh pilurnya aku sembuh. Itu perkataan, bukan doa, deklarasikan. Semua yang ada persoalan, ada tantangan dalam hidupnya, ada pergumulan dalam hidupnya, katakan dalam nama Yesus, aku kuat, aku sanggup. Tuhan pertolonganku, mujizat terjadi, mujizat masih ada. Deklarasikan, katakan itu dengan iman. Apapun persoalan kita, tidak selalu berdoa, tetapi memperkatakannya, mendeklarasikannya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, blessing dari Tuhan,
penyediaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup semua anak-anak Tuhan yang lemah dikuatkan, dibangkitkan, dan berjalan dengan kekuatan Raja Wali makin tinggi bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu, sertai Senior Pastor Samuel C. dan Ibu Wiwi sebagai gembala di tempat ini dan juga di Palem, dan semua teman-teman yang melayani bersama, semua diaken, semua worship leader, kelompok-kelompok pemuji dan penyembah Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Ini adalah respon kami terhadap anugerah dan keselamatan, terhadap blessing Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Maka kami melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Pasti kami setia, pasti kami bertahan, pasti kami akan tiba di Sion, Yerusalem yang baru, Samayim, karena bersama dengan Tuhan. Dan selama kami hidup di dunia ini, buat hidup kami berbuah lebat ya Tuhan, karena kami melekat pada Tuhan Yesus. Buat hidup kami berdampak bagi banyak orang, dan buat kami seperti firman-Mu mengatakan bahwa umat yang atasnya namaku disebut akan memuliakan aku. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan iman kami adalah selalu berkelanjutan karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Semua katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin, terima kasih kepada Bapak Hans Jefferson yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Maria. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Jadi sebenarnya saya hari ini kesaksian pujiannya baru diminta tadi pagi dadakan. Tapi tadi setelah mendengar khotbah saya diingatkan sama Tuhan untuk sharing apa yang saya dapatkan selama sebulan kemarin. Jadi puji Tuhan, per Februari kemarin saya sudah menyelesaikan semua ujian untuk kompetensi dokter umum saya. Dan walaupun hasilnya belum ada tapi saya yakin saya lulus. Selama 1 bulan itu sebenarnya ujian saya banyak, ada 5 dimulai dari bulan November tahun lalu. Selama menjalani fase-fase ujian itu, Tuhan tuh ngingetin saya gitu. Kalau saya ada di tahap akhir ujian kedokteran itu bukan karena kekuatan saya. Jadi seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang, Tuhan tuh ada besertamu, Tuhan berjalan bersama kamu gitu. Dan itu yang saya rasakan selama 7 tahun saya sekolah, 6 tahun saya sekolah di Indonesia, 1 tahun saya sekolah di Melbourne. Tapi saya benar-benar melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Gak mungkin saya rasa saya bisa melewati itu semua dengan mulus di tengah pandemi COVID-19. Saya gak pernah terkena COVID dari paparan dari pasien. Walaupun saya pernah dirawat di ICU karena demam berdarah, tapi mujizat Tuhan lagi-lagi menolong saya. Dan saya teringat akan lagu ini dan semoga lagu ini dapat memberkati kita semua. Their whole future, little hands and little
feet. And no explanation, it just wasn't meant to be. But hold on to the promise that everything, even this, has a purpose somehow. Keep on believing He's good in all things. We don't always understand. Keep on praying, even if all you're saying is take this from my hand. I know you have a plan. We don't always understand. Benar Bapak Ibu sekalian, saya di ujung menjadi dokter umum ini, saya sampai sekarang masih nggak tahu gitu. Tuhan mau saya kemana menjadi dokter spesialis apa, tapi saya tahu ini memang jalan saya karena Tuhan yang menuntun saya dari awal sampai terakhir, dan Tuhan yang akan terus membawa saya, menuntun saya, dan membukakan jalan buat saya. It's always different for everyone. That inevitable something that brings us to our knees. And every time we're sinking, when our hope is fading, He reminds us that He loves us. Oh, how He loves us. Keep on believing He's good in all things. We don't always understand. Keep on reaching, even if all you're saying is take this from my hand.
sekarang nggak tahu Tuhan mau membawa kita kemana, tapi mari kita percayakan hidup kita sama Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kesaksian pujian dari Maria, amin. Amin. Sebagai tanda rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita. Diundang para petugas kolekte yang ada untuk mempersiapkan kantong kolekte. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur di siang hari ini untuk setiap puji-pujian yang dinaikkan. Untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan di siang hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengarkan menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, sebagai rasa syukur kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Luar biasa, diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pak Hans, firman Tuhan luar biasa memberkati kita. Juga Maria, terima kasih persembahan pujiannya. Luar biasa, mendadak sekali ya Maria. Tapi kita lihat memang Maria berkelas ya, pujian Tuhan luar biasa hari ini. Gimana? Anak Tuhan luar biasa bukan? Luar biasa ya, anak-anak Tuhan, aduh kita begitu punya hak istimewa luar biasa. Pak Hans tadi menjabarkan luar biasa istimewanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya bingung kalau ada anak-anak Tuhan yang lari dari Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, itu aduh kesian banget gitu ya. Ya, jadi hak istimewa kita luar biasa, kita jadi ahli waris, banyak kita tidak menjadi lelah, kita diberi kekuatan senantiasa oleh Tuhan, ya. Sungguh luar biasa menjadi anak Tuhan. Cuma hanya satu yang Tuhan mau dari kita, saudara-saudara. Apa? Menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dari kata apa? Tuan. Artinya apa? Dia adalah majikan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita sudah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi cuman Tuhan mau kita menjadikan Dia satu-satunya Tuan di dalam hidup kita, yang menjadi penguasa untuk seluruh hidup kita. Dengan cara gimana? Menyerahkan seluruh hawa nafsu kedagingan kita, keinginan kita, menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Amin. Dan segala persoalan kita serahkan ke dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita berjalan bersama Dia, dan kita makin jauh kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat, bukan menjadi semakin lelah. Amin. Tuhan berkati. Ada satu pengumuman tambahan yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Nah ini penting sekali. Tolong diperhatikan ya. Kita ada rencana Bapak Ibu untuk mengajak Palang Merah datang ke gereja kita. Yang biasanya kita lakukan setiap tahun. Kemarin beberapa tahun lalu kita ada halangan karena adanya pandemi ya, kita tidak bisa lakukan. Nah ini ada kesempatan baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin berbuat sesuatu bagi sesama kita. Kapan terakhir kali Bapak Ibu berbuat kebaikan buat sesama kita? Nah ini Tuhan kasih kesempatan buat kita dengan kita menyumbangkan sebagian darah kita, yang adalah sebenarnya bagian daripada nyawa kita ya, kita berikan, kita persembahkan buat mereka yang membutuhkan. Kita tidak tahu melalui darah yang kita sumbangkan kita bisa menolong orang siapa yang kita bisa tolong ya. Nah ini kesempatan kita Bapak Ibu, cuman ada persyaratan dari Palang Merah, itu harus ada minimal 75 pendonor yang mereka baru mau datang ke gereja kita Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita mungkin akan melaksanakan ini sekitar minggu kedua April ya. Kalau tidak salah nanti akan dipastikan lagi minggu kedua April di hari Sabtu. Biasanya diadakan kan
sebelum Lebaran pada saat puasa itu biasanya di PMI itu kekurangan darah begitu ya, betul ya Bu. Nah jadi ini saatnya yang terbaik bagi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita melakukan suatu kebaikan buat membantu mereka yang membutuhkan Bapak Ibu. Jadi mari daftarkan ke sekretariat yang ingin melakukan donor bagi yang sehat. Mungkin juga nanti dari sekretariat akan coba menghubungi juga Bapak Ibu ya, siapa yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Karena kalau di bawah dari 75, mohon maaf kita terpaksa membatalkan kegiatan ini gitu ya. Jadi tolong diperhatikan sekali lagi. Mari kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita, nanti kita minta tolong Bapak Hans untuk menutup dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian penutup, kami memuji kebesaran-Mu ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri yuk. Tuhan perintahkan Imam Besar Harun dan anak-anaknya mengucapkan berkat. Dan Tuhan yang mencurahkan berkat atas umatnya. Dan Tuhan berkata kepada Musa untuk Imam Besar Harun dan anak-anaknya harus memberkati umat Tuhan dengan berkata, Yevareha Adonai fi ismareha, Yair Adonai panaf eleka fihuneka, Yisha Adonai panaf eleka, fiasi bliha shalom. Tuhan memberkati dan melindungi engkau masuk dan keluar. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang turun dari Bapa di surga. Keselamatan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh anugerah dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus.
tinggal menyertai semua orang percaya hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang berjalan bersama Tuhan katakan amin. Amin.